Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman waktu saat ini dimanapun kalian berada. Tak lupa-lupanya saya terus mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas berpulang ke rahmatullahnya Mbak Nesti Indigo. Nah, di depan saya ini teman-teman ada Mbak Hilo. Nah, jadi ini ada sedikit cerita dari Mbak Hilo atau pembahasan. Saya nggak tahu, cuman tadi perjumpaan saya karena Mbah Ilo lagi ziarah ke sini, saya suruh ke sini. Ya bertepatan, alhamdulillah. Kita langsung aja tanya ke Mbah Ilo apa sih sebetulnya yang mau Mbah Ilo sampaikan gitu. Silakan Mbah Ilo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang begini ya, Nesti telah pulang ke rahmatullah begitu ya. Nah, bagi fans-fansnya Nesti ya, jangan lupa bantu doa juga ya, namanya sesama umat manusia ini kita saling mendoakan itu tidak ada masalah begitu. Nah, dan satu hal lagi, Nesti ini banyak memiliki teman atau sosok-sosok makhluk gaib gitu ya. Ya. Ya, seperti pocong, kuntilanak merah begitu ya. Itu berdasarkan video ya Mbak ya? Iya. Video yang beliau upload ke channel YouTube-nya. Iya, mereka dekat dengan makhluk-makhluk begitu. Bahkan dia pun bisa mewujudkan. Nah, seketika itu ada warga yang tidak percaya, ngeyel gitu, bahwasanya tidak bisa dibuktikan. Ternyata dibuktikan. Nah, begitu. Akhirnya dia emosi gitu. Bahkan sudah diperingatkan sama si Nesti ini ya. Nah, jangan dipukul pocong itu. Akhirnya masuklah sosok pocong tadi ke dalam dirinya begitu. Iya. Nah, karena ini begini, karena itu ya menurut Nesti Indigo ini, karena makhluk itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi tidak boleh kita menyakitinya begitu. Iya, Mbak Ilo. Saya potong dulu Mbak Ilo karena yang saya mau bahas di sini pasca kepergian daripada beliau, Mbak Ilo. Jadi ini ada teman-teman kita juga yang sama-sama seperti Mbak Nesti Indigo juga gitu ya, mengatakan bahwa Mbak Nesti ini masih ada gitu. Sama seperti sebelumnya mungkin paranormal atau peramal, memang ada kemarin yang kita bahas juga hampir sama dengan yang ini. Katanya Mbak Nesti ini masih hidup Mbak Ilo. Dalam apa sih, dalam pandangan seperti apa sehingga teman kita yang Indigo tadi bilang bahwasanya Mbak Nesti ini masih hidup Mbak Ilo? Kira-kira bagaimana Mbak Ilo? Kadang begini ya, kalau menurut pandangan saya itu sebenarnya itu sukmanya itu tadi atau apanya tadi masih di sekitar situ begitu. Sukma berarti ya Mbak, bukan jasad-jasad, berarti sudah dikubur. Sudah jasad ya. Itulah sukmanya yang masih hidup. Sukmanya masih hidup. Oke, jadi kalau sukma tadi Mbak Hilo, saya ini agak ngeri juga membahas tentang Mbak Nesti karena beliau meninggal Mbak Hilo dalam kondisi hamil. Karena beliau baru nikah, kemudian alhamdulillah diberikan rezeki sama Allah yaitu hamil. Namun asnya Mbak Nesti terlalu cepat ya, belum sempat melahirkan, namun sudah dipanggil yang Maha Kuasa. Nah, sukma yang Mbah Ilo masuk tadi itu masih ada di sekitar keluarga berarti ya Mbak Ilo, para sahabat mungkin di tempat dia tinggal. Nah, ada perbedaan nggak Mbah Ilo dengan seorang yang memiliki ilmu gaib seperti Mbak Nesti meninggal dengan orang yang biasa itu gimana Mbak Ilo? Dengan kondisi dia mengandung Mbak Ilo? Ya, itu sangat beda sekali. Sangat-sangat beda sekali. Perbedaannya begini. Ketika orang biasa meninggal, dia tidak ada didampingi gitu. Nah, ketika orang yang memiliki ilmu atau memiliki kesaktian, mereka meninggal ini didampingi gitu. Didampingi yang Iya, didampingi. Bahkan pun bisa dibilangkan orang itu meninggal tapi nyata tidak meninggal begitu. Nah, gitu. Oke. Jadi yang saya tadi maksud Mbak Ilo, beliau itu berarti memiliki kodam
pendamping, gitu. Kondisinya meninggal itu Mbak Elo dia tidak sendiri gitu Mbak. Artinya Mbak Nesti itu meninggal dalam kondisi hamil, berarti kan sudah terbentuk janin. Ibaratnya seperti itu Mbak. Itu kayak mana Mbak? Ya, kalau menurut prediksi gitu ya, itu biasanya kalau yang orang biasa yang meninggal lagi hamil itu kebanyakan menjadi seperti tunggu, jangan disebutkan Mbak Elo, mungkin nggak etis juga. Tapi ini yang saya maksud seperti orang biasa begitu ya. Orang biasa ya? Iya, orang biasa gitu. Kalau biasanya, dari cerita mistis di Indonesia, kalau meninggal dalam kondisi hamil itu biasanya jadi Mbak Kunti gitu. Ya, cuman kita nggak berharap ya Mbak Nesti ini tidak seperti itu begitu. Iya, makanya selalu doain aja teman-teman buat Mbak Nesti. Semoga beliau istilahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tenang dan suci, karena beliau pun meninggalnya dalam kondisi mungkin nggak ingin juga beliau meninggal secepat itu, apalagi beliau juga baru menikah gitu. Jadi Mbak Elo, untuk para teman-teman lah yang ada di rumah Mbak Elo yang mungkin masih belum percaya atas meninggalnya Mbak Nesti gitu Mbak Elo, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Mbak Elo? Ya, kita banyak-banyak berdoa bagi teman-teman, sahabat-sahabat, dulur semuanya. Ya, itu mungkin udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berasal darinya dan kita pun kembali kepadanya begitu. Ini kan Mbak Nesti adalah seorang indigo, hampir sama lah ya, bukan hampir sama dengan Roy Kiyoshi Mbak Elo. Iya. Mbak Elo tentunya kenal kan sosok Roy Kiyoshi. Iya, kenal sekali. Nah, Roy Kiyoshi sendiri dia pernah meramal bahwasanya kematian dia pada umur keberapa ya kalau salah ya, 40, di bawah 40 atau di bawah 50. Katanya beliau gitu Mbak Elo. Kalau indigo itu apakah bisa dibilang juga sebagai peramal Mbak Elo? Ya, indigo bisa termasuk digolongkan peramal gitu, karena dia dapat mengetahui hal-hal yang sebelum terjadi gitu, sama halnya seperti meramal. Iya. Nah, kamu ini kemudian hari nanti bakalan seperti ini, nasib kamu seperti ini begitu. Itu peramal ya? Iya. Jadi kan gini Mbak Elo, antara peramal dengan indigo, yang saya pahami malah indigo itu hanya orang yang dapat melihat sosok makhluk Mbak Elo. Kalau peramal konteksnya dia, kalau yang saya ketahui, dia bersekutu dengan setan untuk mencari informasi-informasi yang dilarang oleh Allah, karena dia membuka apa yang akan terjadi yang masa akan datang gitu Mbak Elo. Itu semua tergantung apa ramalannya gitu. Dan kita ketika meramal itu, ketika dia mengucapkan, nah ini kamu tanggal sekian pasti mati, itu yang tidak diizinkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Boleh-boleh saja sih kita meramal, tapi kita tidak boleh memastikan. Iya. Jadi istilahnya gini ya Mbak Elo, walaupun teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan ini mempunyai mata batin atau indera keenam atau disebut juga sebagai indigo, ada sesuatu yang bisa dipublikasikan, yang diungkapkan ke publik, ada yang nggak bisa gitu ya Mbak Elo ya. Benar. Karena takutnya nanti itu memunculkan suatu hal yang menjadi perdebatan tentunya Mbak Elo ya. Seperti itu ya Mbak Elo. Seperti yang dikatakan Roy Kiyoshi, bahwasanya dia akan mati pada sebelum ini, karena itu berarti udah mendahului ya Mbak Elo. Walaupun dia memang dalam hati, dalam keilmuannya memang sudah merasakan itu secara kuat mungkin ya Mbak Elo. Iya. Jadi perlu digarisbawahi juga, mereka itu dia tidak mengatakan memastikan gitu. Nah, itulah yang paling pantang kali. Kalau jika manusia katanya sudah memastikan, meramal, memastikan, itu sama dengan itulah yang Allah telah murka. Allah. Nah, itu. Boleh-boleh saja sih kita meramal, tapi janganlah kita memastikan. Nggak boleh ya Mbak Elo ya. Iya. Jadi kalau kita udah memastikan, itu sama dengannya kita telah mendahului Tuhan. Itu yang dimaksud. Iya. Mbak Elo,
nampaknya ini suasana juga udah mau maghrib. Mbah Hilo nanti bisa saya bonceng, kita boncengan sama saya antarkan Mbah Hilo pulang. Jadi teman-teman, saya mohon pamit dulu. Tadi pembahasannya tentang apa namanya? Mbak Nesi masih hidup, gimana tadi Mbak intinya? Ya, bisa-bisa saja. Karena itu mungkin atau sukma tadi ya Mbak Hilo. Sukma. Jadi kalau dari pandangan Mbah Hilo selaku orang yang bisa melihat seperti itu, teman-teman, katanya bisa-bisa saja sih. Yang pasti untuk anggota keluarga ataupun sahabat, apa Mbah yang harus dilakukan Mbah? Ya, kita banyak-banyak berdoa. Berdoa saja ya Mbah ya. Berdoa saja, karena doa itu adalah obat utama untuk ke alam barzah. Iya, oke. Teman-teman, jadi sampai sini dulu. Saya mohon maaf, sama Mbah Hilo mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung teman-teman semua. Oke teman-teman, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.